Ada ungkapan yang dikatakan oleh Santo Ignatius, masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita. Ungkapan ini menurut saya sangat bagus ketika kita mau membahas masalah konteks komunikasi. Saya mau katakan pada Anda bahwa konteks komunikasi itu penting kita pahami. Konteks itu sama seperti ketika dokter membuat diagnosis untuk pasiennya. Kalau diagnosisnya salah, obatnya juga salah. Bisa jadi pasien tidak sembuh-sembuh. Nah, dalam komunikasi, konteks itu perlu kita pahami. Siapakah orang yang kita ajak bicara? Bahwa setiap orang itu punya kosmologi atau punya dunia yang berbeda-beda. Maka punya konteks yang berbeda-beda. Dunianya anak-anak sama dunianya orang tua berbeda. Nah, ketika Ignatius merumuskan kata-kata yang cukup bagus itu, masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita, itu adalah upaya supaya kita diterima. Agar diterima, maka ya kita harus memahami konteks. Siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita masuki. Nah, kalau kita bicara dengan anak-anak, ya pakailah konteksnya dunianya anak-anak. Dunia bermain, dunia cerita, dunia yang lucu-lucu, yang indah-indah, yang nyenengin. Kalau kita sudah tertawa, sudah nyenengin, anak-anak akan senang. Karena memang anak artinya polos, jujur, tidak pernah curiga apa-apa. Tapi mungkin kalau orang dewasa, apalagi orang zaman sekarang, kalau ada orang baik, itu malah kadang berpikir, ada apa orang ini? Maka konteks lucu, baik, nyenengin itu kadang-kadang untuk orang yang sudah dewasa, sudah tua, mungkin bahkan kadang-kadang ya dipertanyakan, disangsikan dan sebagainya. Bagaimana memahami konteks? Ya, memahami konteks itu dengan melihat data-data empiris yang ada, realitas yang ada. Misalnya kita masuk dalam sebuah ruangan, kita belum kenal bapak itu atau ibu itu siapa, tapi kita masuk di situ, lalu kita melihat ada bunga-bunga di situ, gitu kan ya. Wah, berarti kita mulai berpikir bahwa bapak atau ibu itu suka bunga. Nah, kita bisa ngomong soal bunga. Kita memuji, wow, bunganya bagus sekali bu, bunganya bagus sekali bapak, pasti mahal ya. Ketika kita ngomong bunga itu bagus, pasti mahal, ada pride, ada kebanggaan, ada harga yang kita berikan pada pemilik bunga itu, dan dia senang. Ketika kita melihat di ruangan itu ada gambar bola, lalu ada semacam poster tentang Manchester United, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa orang itu suka bola dan suka MU. Jangan sekali-kali kita ngomong soal City atau soal Arsenal, apalagi memuji-muji Manchester City atau Arsenal, yang de facto itu adalah tim yang saat ini sedang di atas MU dan boleh dikatakanlah rivalnya MU gitu kan ya. Begitu kita memuji-muji City atau Arsenal, ya kita sebenarnya sudah menutup pintu komunikasi dengan orang itu. Ya sebaiknya ngomonglah MU. Kenanglah orang-orang MU yang hebat. Ungkap lagi gelarnya yang luar biasa dan sebagainya. Ungkap lagi tokoh-tokoh yang terkenal dari sana. Nah, itu akan membuat dia senang. Jadi ketika kita masuk di dalam diri orang itu kunci pertama bahwa kita diterima.
Kalau kita sudah konfrontasi, sudah melawan orang itu, tidak menyukai hobinya, merendahkan idolanya, ya sudah, habislah kita. Maka memang penting bagi kita untuk berani masuk. Ada sebuah pertanyaan, Pak, apakah nggak basa-basi seperti itu? Memang kita butuh basa-basi. Sekalipun kita pecinta Arsenal atau Manchester City, kita nggak boleh memuji Arsenal di situ. Kecuali kamu mau diusir dari ruangan itu, gitu kan ya. Karena di dalam marketing dikenal istilah yes man. Yes man itu orang yang selalu mengatakan ya Pak, ya Pak, ya Pak. Jadi ketika kita ngomong sama orang, jangan sekali-sekali kita menolaknya. Oh, nggak betul itu salah, nggak benar itu. Kata-kata seperti itu kadang-kadang membuat orang lah, padahal baru kenal, baru kita masuk, baru kenal sudah melawan seperti itu, ya udah membuat orang nggak nyaman, nggak suka. Siapa sih orang ini kok seperti itu? Jasmine itu bukan berarti setuju, bukan. Itu hanya gaya komunikasi. Di akhir cerita, kita bisa mengubah pandangan orang itu, mengedukasi orang itu, memberikan informasi yang benar, sehingga orang itu bisa kita bawa dan masuk melalui pintu kita, keluar melalui pintu kita. Kita arahkan ke dalam tujuan-tujuan kita. Itulah pentingnya konteks. Jadi, komunikasi tidak sembarangan, tidak ngawur. Pertama-tama perlu memahami konteks dengan siapa kita berbicara. Terima kasih.